Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Ciamis, yang kami hormati para kepala SKPD ataupun yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin dan para tamu undangan. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta limpahan nikmat, diantaranya adalah nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi varian baru virus corona dan fungsi Satgas Desa dalam rangka PPKM Mikro di Kabupaten Ciamis. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, manusia termulia yang pernah ada di alam semesta ini. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nina Kartina SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Asep. Kepada Bapak Asep kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dakhrina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi
من سلطان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم حصل جميع مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. وسلمنا من عافية الدنيا والآخرة. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، ولا تعسر أمورنا، ولا تعسر أمورنا، ولا تعسر أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Camat Lampau kepada beliau Ibu Wiwik Dewi Koran Ningsih SH MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ini, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Lombok, Bapak Dendramio Kecamatan Lombok, serta para hadirin undangan yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, kita semua bisa bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi COVID varian baru yang nanti akan disampaikan dari tim Satgas Kabupaten Ciamis. Tidak lupa marilah kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad salam dan keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada Bapak Sekda beserta rombongan dari tim Satgas COVID Kabupaten Ciamis, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan para undangan yang pada hari ini hadir di tengah-tengah di hadapan Bapak semua. Ini adalah semua tim Satgas Kecamatan Lombok. Yang pertama Bapak Kepala Desa Sekecamatan Lombok, mohon berdiri. Ini Pak Ankara Asep di Kecamatan Lombok. Mangga hatur nuhun. Yang kedua Bapak-bapak MUI Kecamatan Lombok. Silakan berdiri Bapak. Alhamdulillah Bapak ini selalu semangat membantu kita dalam memberikan KIE COVID-19 yang malam 24 jam di daerahnya masing-masing di desa. Terima kasih Bapak. Yang selanjutnya para UPTD beserta Korwil Pendidikan dan Bapak KUA dan intinya ini semua selalu mengikuti kegiatan-kegiatan baik dalam rangka jaga di perbatasan maupun kita melaksanakan loro dalam bulan Ramadan atau hari pasar di Kecamatan Lombok. Terima kasih. Dan selain daripada UPTD Puskesmas juga hadir UPTD Pertanian, UPTD KB, KUA, karena mereka punya pasukan di bawahnya untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di UPTD-nya masing-masing. Yang selanjutnya perwakilan kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Dipersilakan berdiri. Ini Bapak yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA, kemudian Pak Kepala SMP, dan dari Kepala Sekolah SD. Terima kasih. Itu barangkali Bapak yang hadir di tengah-tengah kita semua. Selanjutnya yang akan kami sampaikan pada saat ini merupakan laporan singkat dari kondisi COVID-19
di Kecamatan Lampok. Ada umumnya sebagian besar evaluasi untuk Kecamatan Lampok. Setiap kali kami melakukan rapat koordinasi di tingkat kecamatan dalam kondisi hijau. Intinya bahwa Kecamatan Lampok dari per desa alhamdulillah tidak ada terpapar COVID. Tetapi berita yang terburuk pada hari ini untuk di Puskesmas Sidaharja, berita tadi malam dari Pak Kepala Puskesmas, Pak, ada 13 yang terpapar positif Cinta Jaya. Ya. Tetapi walaupun 13 tidak dalam satu RT, jadi zonasinya kuning. Kemudian Bareke ada 3, ya. Cinta Ratu ada 2, Sindang Angin alhamdulillah masih hijau, tetapi sekarang mudah-mudahan tidak dalam menuju ke kuning ya, dalam kondisi isolasi mandiri. Sidaharja alhamdulillah masih dalam kondisi hijau. Kemudian selanjutnya untuk Puskesmas Lampok, Tambak Reja kuning, Tambak Reja kuning. Kemudian yang lainnya 4 desa Kelapa Sawit, Cipanegara, Kertajaya dan Tulayalang masih dalam kondisi hijau. Jadi yang patut kita fokus bersama barangkali di Satgas Kecamatan Lampok, yaitu ke Citajaya, Puskesmas Sidaharja utamanya. Pak Sekda yang saya hormati, langkah-langkah yang sudah kita lakukan bersama seperti biasa di tiap desa sudah melakukan penyemprotan, kemudian KIE, edukasi baik di pasar-pasar pada hari pasar, kemudian jaga mulai dari Satgas Desa sampai ke RT, kemudian sudah ada penyiapan untuk yang terpapar positif, dan kami bekerjasama antara Satgas Kecamatan dengan Satgas Desa berkolaborasi dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan COVID-19. Yang selanjutnya di bulan Ramadan juga kami tidak henti-hentinya melakukan operasi ngabuburit, terutama di wilayah Desa Kalpasamit dan Jamban, di mana itu titik-titik kumpul warga masyarakat di Kecamatan Lampok. Selanjutnya juga pemantauan terhadap persiapan belajar tatap muka. Alhamdulillah dengan pemantauan tersebut ada kekurangan, kami informasikan agar semuanya bisa siap sedemikian rupa sehingga bisa dilaksanakan belajar tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Di samping itu juga dalam rangka kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Lampok, baik hajatan, pengajian dan lain sebagainya, kami tidak menutup kegiatan tetapi dibatasi dengan komitmen kami dari Muspika memberikan rekomendasi sesuai dengan protokol kesehatan. Jika tidak ada pelaksanaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan tidak memenuhi protokol kesehatan, tentu saja kami tidak memberikan rekomendasi. Barangkali untuk upaya yang kita laksanakan bersama, Kepala Desa dengan menggunakan 8% dari dana desanya sudah sedemikian rupa dilaksanakan persiapan mulai dari persiapan pelaksanaan, woro-woro, edukasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelayanan setelah ada yang terpapar juga sudah disiapkan sedemikian rupa. Untuk selanjutnya kami juga sudah membuat rencana sebetulnya pada minggu ini dengan Puskesmas membuat jadwal bekerjasama dengan desa melakukan woro-woro kepada warga
kepada masyarakat kembali untuk mengingatkan agar mereka tidak abai. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai laporan singkat kepada Pak Sekda beserta jajarannya, dan pada kesempatan ini saya mohon kepada Pak Sekda untuk memberikan sambutan dan arahannya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan dari Bapak Sekda Kabupaten Ciamis. Kepada beliau Bapak Dr. Haji Tatang MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, Pak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, Kepala Dinas Kesehatan dalam hal ini diwakili Pak Yuri, yang terhormat Pak Kapolsek, Ibu Camat, juga yang terhormat rekan-rekan Ketua ATSI Kecamatan Marko beserta seluruh anggota Kepala Desa Kecamatan Marko yang saya hormati, Pak Kepala PKM, juga Pak Walwil, Pak Kepala SD, SMP, SMA, perwakilan Ciamis, tidak lupa juga para ketua MUI desa atau kecamatan, juga Pak Kemenan atau dalam hal ini Pak Kepala KUA Kecamatan Makbul, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun acaranya sangat mendadak sekali karena dalam kondisi darurat yang hasil dari rapat koordinasi COVID-19 tingkat provinsi dan nasional kemarin. Oleh karena itu, Pak Bupati segera mengambil tindakan hanya untuk beberapa kecamatan daerah perbatasan saja pada hari ini, yaitu Kecamatan Panawangan, Kecamatan Tambak Sari, Kecamatan Bangkok, dan Kecamatan Purwodadi. Dan semua Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, saya dan Forkopimda yang hadir didampingi oleh para kepala SKPD terkait yang terlibat dalam Satgas COVID-19. Salam dan salam yang telah ditetapkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kepala desa hadir 7 orang. 3 orang kemana Pak Aman? Ada yang kena ya. Jadi tahu kan 10 ya Pak Ahmad ya, anggota itu 10. Ada 7 tadi. Nah, jadi 3 lagi mungkin kena terpapar. Nah, kita doakan mudah-mudahan segera negatif ya, segera negatif, bukan sembuh, segera negatif. Karena kalau sekarang positif itu kadang-kadang ada 2, positif hamil dan positif COVID. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diawali dari AKB, adaptasi kebiasaan baru. Begitu dulu dikenal dengan PSBB. Semakin merebak, semakin bertambah terus, maka sekarang ini karena semua harus jalan, kondisi COVID harus segera diputus rantainya, juga pemulihan ekonomi daerah juga harus segera dilakukan. Maka sekarang dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 2021 sekarang ada perubahan,
masih tetap istilahnya itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi ada sedikit kelonggaran, yaitu berbasis mikro. Parsial artinya dari mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dusun, RW, RT, rumah. Bahkan kalau kita ingin betul-betul segera memutus rantai COVID, sangat mudah sebenarnya. Mulai dari diri kita sendiri. Pemerintah sudah berbagai macam upaya dilakukan. Hari ini, kemarin, kita sangat terpelana dengan isu tentang varian baru 1617 dan Delta yang dari India. Begitu cepat menyebarnya. Dari satu lokasi yang terpapar ini dalam kurun waktu 1 hari bisa jadi 70. Sehingga Pak Bupati mengambil tindakan minimal di daerah perbatasan, karena Jawa Tengah sudah mulai terkonfirmasi ada varian baru. Ya. Lalu kemarin Majalengka menyalip kita angka kematiannya, padahal di Jabar tingkat nasional bahkan Ciamis itu tertinggi angka kematiannya sampai 4,sekian%. Untuk Ciamis angka kematiannya, yang terpapar banyak, yang sembuh banyak, tapi angka kematiannya tinggi. Sekarang kita ketiga, angka kematian tertinggi Majalengka, Indramayu dan Ciamis. Begitu cepatnya. Dalam kurun waktu tidak 1 minggu kita tersalip oleh Majalengka. Bayangkan kita 222, Majalengka sudah lebih dari kita. Ini artinya begitu ganasnya. Jadi kalaupun tidak terlihat oleh kasat mata, COVID ada. Oleh karena itu saya mohon, yang pertama dulu Pak Bupati pernah menyebarkan instruksi Bupati. Yang pertama, pendekatan secara rohani, pendekatan secara religi, banyak istighfar, fatwa dari para MUI, banyak bersolawat, banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak takbir. Itu sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Karena Pak Bupati sadar dan kita sadar semua bahwa yang menghadirkan dan yang menghilangkan wabah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah berdoa, sudah kita. Nah, yang kedua, kita sudah menyebarkan juga instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Pak Bupati, supaya kita melakukan 5M. Nah, yaitu memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mengurangi berkerumun. Sudah itu semua dilakukan dan sudah diedarkan. Berbagai upaya juga sudah dilakukan dengan cara woro-woro Pak Kapolsek dengan bicara. Para kepala desa juga sama. Bahkan yang terakhir kita mencoba menggunakan dana desa yang 8% itu membuat posko-posko di tingkat desa dengan adanya tempat isolasi mandiri di desa masing-masing. Sekitar 2-3 bulan yang lalu kita aktif ramai sekali. Tapi dilihat kesini nampaknya mungkin karena jenuh ataupun terlena ataupun kelelahan, saya sering pulang kampung, saya sering menghadiri hajatan, justru saya sendiri yang pakai masker. Artinya kita sudah abai, Pak. Mohon kepada Satgas COVID kecamatan atau desa atau dusun, mari kita jaga lingkungan kita. Ada yang disebut dengan jaga tonggol, jaga tetangga kita, jaga diri kita. Mulai. Alhamdulillah kemarin kita uji coba PTM untuk pendidikan. Saya tidak mendapat laporan ada yang terpapar. Alhamdulillah tidak ada.
karena kita menggunakan zonasi parsial, sehingga banyak juga yang studi banding ke Ciamis. Karena sekolah-sekolah yang ada di zona hijau boleh buka. Kalau anaknya yang ada di zona merah, RT itu merah, tidak boleh sekolah, tapi belajar di rumah. Akhirnya kita ekonominya kita coba untuk dibangkitkan, sekolah kita lakukan, tapi dengan cara-cara tertentu, mengatur strategi seperti itu, sehingga muncullah inovasi-inovasi yang diharapkan dalam kondisi secepat ini bisa segera pulih kembali. Bapak pasti naik janji ke Pak Bupati, ini janji politik Pak Bupati, ini visi misi Pak Bupati. Pak Bupati bulan Juni 2018 itu dinyatakan menang. Tanggal 20 April 2019 itu dilantik. Perencanaan sudah dibuat oleh Bupati yang terdahulu. Januari Februari 2020 melaksanakan tugas, Maret kena COVID 2021. Berapa Pak direfokusinya oleh negara pusat? 600 miliar. Bayangkan oleh Bapak 600 miliar untuk Kabupaten Ciamis, Pak. Begitu berartinya. Kenapa? Karena dialihkan semuanya oleh pusat untuk membiayai COVID, termasuk dana 2021 harapannya mudah-mudahan melandai, Pak. Ternyata malah justru direfokusi kembali, Pak. 255 miliar. Jadi dalam kurun waktu 2 tahun 2020-2021 anggaran APBD kita yang harusnya sekitar 2,4 dipotong 2 tahun ini 855. Bayangkan kalau pakai bangun jalan berapa ribu kilometer, Pak Guru. Sengaja saya sampaikan, kalau banyak yang bertanya, waduh janji politik bupati nggak disampaikan, visi misi nggak disampaikan. Jawabannya mudah, karena COVID, bukan karena tidak bisa melaksanakan tugas. Karena perjalanan pembangunan tidak bisa jalan tanpa biaya. Begitu juga desa. Kalau ada masyarakat di desa nggak bisa membangun, dan kan jelas 8% itu anggaran desa untuk. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menyikapi hal ini secara arif dan bijak. Jangan saling menyalahkan. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin dikumpulkan di sini dalam kondisi pandemi, bukan tidak mau secara banyak-banyak dikumpulkan, tapi kondisi memang berdasarkan aturan yang ada. Insya Allah Bapak-Bapak Kepala Desa bisa mewakili untuk segera kita bareng-bareng, istilah bahasa lampung blok-blokan. Ayo kita mendisiplinkan. Yang kepala sekolah segera disiplinkan guru-gurunya. Sekarang Pak Bupati sudah, mudah-mudahan kalau walaupun kepala desa atau Pak Ketua KUA ataupun MUI bukan ASN, tapi Pak Bupati kemarin sudah mengatakan siapapun ASN yang melanggar prokes sekarang harus dikasih sanksi. Kenapa? Karena ASN harus yang lebih depan, memberikan contoh yang terbaik kepada masyarakat. Jangan abai terhadap protokol kesehatan. Bu Camat melihat stafnya tidak pakai masker, tangkap saja. Tangkap saja. Bila perlu dioperasi sama Pak Kapolsek, sama Pak. Tidak cukup hanya pakai perasaan santai. Apalagi kalau Pak Ujang nggak pakai prokes, nah itu tangkap aja Pak. Bila perlu nanti potong TPP-nya. Pak Heri, semua. Udah, nanti kita akan sosialisasikan mungkin terbuka seperti itu. Karena disinyalir banyak juga ASN laporan dari masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Mungkin juga Bapak Kepala Desa bisa aturan Perdes, misalnya stafnya bila mana ada yang tidak memberikan contoh yang terbaik,
Karena walau bagaimanapun juga kegiatan-kegiatan di kecamatan sudah ada rekomendasi dari Satgas Kecamatan, lari ke saya, rekomendasi kabupaten, semua saya yang menandatangani. Ketika ada rame-rame viral di media, aksinya nggak ke kecamatan, Pak. Aksinya ke kabupaten. Semua apa yang ada di kecamatan, semua yang ada, bukan tidak mau, kita hadapi semuanya. Tapi kita mari diminimalisir. Jangan sampai kondisi-kondisi ini dibiarkan begitu saja tanpa kita mengedukasi masyarakat. Tolong pada Pak Korbit, Pak Guru, Pak Kepala Sekolah yang lebih dekat dengan masyarakat, dengan RT. Kadang-kadang ada acara kenduren, tidak terasa karena itu kenduren, tidak berjarak duduknya. Tadi kan ada berapa? 13 kan? 13. Sekarang Ciamis pindah Pak rumah sakit tadi malam. Saya kemarin sidang. Tadi malam Tasik sudah penuh. Ventilator di kita hanya berapa? Dan yang masuk ke rumah sakit kebanyakan yang saturasinya sudah rendah ya. Kalau saturasinya di bawah 90, Pak Man, udah itu susah. Sementara ventilator kita hanya ada 5, Pak. Bukan takut-takut di malam ada berapa Pak yang meninggal malam ada di rumah sakit. Sementara kalau diisolasi di rumah sakit bukan tambah sembuh, Pak. Saya ngeri, Pak. Kalau sudah mendengar itu, wah, tinggorokan luar biasa, nahan apa? Nahan saksak, nahan sesak, Pak. Alhamdulillah ini dari. Kalau ingin coba silakan, Bapak. Saya aja bukan tambah sembuh, banyak Pak ini, tapi justru tambah sakit, Pak. Oleh karena itu, siapa kalau bukan kita, Pak, yang menyayangi diri kita? Tidak susah, Pak, pakai masker ini aja. Masker saya melindungi saya, masker Bapak melindungi Bapak. Karena sekarang mungkin tidak lagi dari karton, tidak lagi dari droplet, gitu. Begitu ganasnya katanya yang baru ini, Pak. Tapi memang tidak kelihatan. Kalau saya tanya Pak Dadi, lebih baik menghadapi musuh saya daripada melihatnya. Kalau musuh gampang ditembak saja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau ini tidak kelihatan, Pak. Ini sudah ada beberapa varian. Ada yang Afrika Utara, ada yang dari Inggris, ada yang dari Jerman. Nah, oleh karena itu Pak Bupati segera kita edukasi, sosialisasikan varian baru di daerah-daerah perbatasan. Kenapa laku lebih dulu kalau dekat dengan Jawa? Dan terbukti satu malam sampai 13 malam. Ayo kita sama-sama. Jika ada rumah yang kosong dan mumpuni untuk dijadikan tempat isolasi, dijadikan tempat isolasi. Jangan isolasi di rumah. Di rumah ada anaknya, ada bapaknya, ada suaminya, ada itu di rumah. Dan isolasi hanya dirimudi ke sana kemari gitu, Pak. Isolasi udah diem, paling diantar makanan oleh tetangga. Di situ ada hubungan sosial. Jadi bukan hanya diam di rumah, tapi justru kita coba ada desa tangguh programnya itu. Jadi semua yang merasa diri itu kena oleh COVID, kita buat tempat yang layak di desa bila perlu untuk mengisolasi mandiri bagi yang tidak bergejala. Yang CT-nya misalnya sekitar 37 ataupun 36 gitu, tidak bergejala. Kalau sudah 40 ya sembuh lah. Tapi yang penting bagi kita, ketika ada yang sudah merasa sesek, ini mah sesek nafas paru-paru Pak, saya enggak, sekarang langsung lapor Pak, jangan nunggu parah gitu Pak. Kebanyakan yang datang ke rumah sakit itu yang sudah saturasinya di bawah 80 Pak. Udah sesek, ventilatornya kurang, yang banyak yang pakai benar. Jadi keprihatinan seperti ini saya sampaikan bukan apa-apa. Kalau rumah sakit semua penuh, puskesmas semua penuh, siapa yang mau merawat
Nah, maka ada satu-satunya kita melakukan preventif, yaitu kita menjaga sebelum terjadi. Begitu juga kepada Pak Ketua MUI, ya, baik kecamatan ataupun desa, biasanya sangat patuh sekali kepada Pak Majelis Ulama. Kalau mungkin ikut bantu kami, karena ini adaptasi kebiasaan baru, yang kita pun mungkin paham harus seperti apa kita melakukan peribadahan. Hanya mudah-mudahan dengan niat yang lillahi ta'ala, semua ibadah kita diterima, walaupun dalam kondisi kadang-kadang sholat yang harusnya rapat jadi jarang Pak Dodo, ya Gus Wajid ya, itu padahal sekaturan dulu rapat. Tapi nanti Gus Wajid yang bisa menjelaskan itu. Jadi mudah-mudahan saja kita tekadkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi darurat seperti sekarang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan nanti secara teknis disampaikan Pak Yudi dari Dinas Kesehatan. Tapi saya sebagai pengambil kebijakan tentunya atas nama Pak Bupati sangat mengharap sekali bantuan dari bapak-bapak, khususnya tokoh-tokoh masyarakat. Apa yang sudah diinstruksikan oleh Pak Bupati dari mulai kegiatan Satgas posko yang tingkat kecamatan di desa, di dusun, di RT yang disebut berbasis mikro seperti sekarang sudah ada kejadian di Bareke, di Cintajaya, di mana silakan diinventarisir. Jangan dibiarkan berkeluaran. Kan kontak eratnya jelas itu Pak. Kalau yang 13 saja mungkin kontak eratnya lebih dari 50 kok ya. Dan sekarang sudah ada kode lagi sekarang. Salaman ada seperti ini. Kalau kemarin bisa begini, sekarang begini. Dan insya Allah adaptasi kebiasaan baru semua memaklumi. Saya juga orang Lampung di sini nggak enak sebenarnya ingin cikikat-cikiki sama Bapak ini. Apalagi sama Gus Wajid yang sebelum saya jadi sekda selalu manggil sekda saja. Dan sekarang sudah jadi sekda, terima kasih gitu Pak. Terus ya. Ini Pak, tapi karena ada adaptasi kebiasaan baru bukan sombong Pak. Yakin, terapkan pada anak-anak didik kita. Saya khawatir justru nanti kalau dibiarkan anak-anak didik kita bebas, nanti malah justru akan ditutup kembali, dipertimbangkan kembali. Tapi mudah-mudahan dengan kesigapan Bapak dan Ibu semua, Satgas Covid kecamatan, Satgas Covid desa, dan alhamdulillah Abdesi banyak berkoordinasi. Mudah-mudahan Lampung tambah maju. Dan lebih jauh lagi dari wabah yang saat ini sedang kemarin saya lihat selalu pantau Lampung hijau-hijau, ternyata baru saja mendengar ada 13 gitu. Saya mau sombong tadinya, tapi karena niat sombong itu tidak boleh, akhirnya baru saja ngomong sudah kena 13 orang. Ini Pak, jadi kepada rekan-rekan semua, para kepala desa semuanya, mohon dengan sangat lebih tingkatkan. Dan kami dari rekan-rekan di kabupaten selalu membuka telepon terbuka, silakan mau ke Pak Kadisu, mau ke Pak Kadinsos terkait dengan kegiatan-kegiatan Pak. Dan apabila ada hal-hal yang menyangkut tentang program-program pemerintah, kita kerjakan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, saya bawa Pak Kadinsos di sini terkait dengan bansos, BPNT dan lain sebagainya. Sekarang sedang tisu, dan Pak fokus saja, profesional saja sekarang Pak. Orang lain kadang-kadang jangankan salah, benar jangan kesalahan Pak. Jadi aparat desa, pemerintah, semua fokus saja dalam pekerjaan dalam kondisi saat ini. Di samping memutus rantai COVID-19, kita harus memulihkan ekonomi daerah itu Pak. Justru yang paling mendukung laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis itu adalah pertanian Pak. Yang tidak tergoyahkan adalah pertanian. Saya orang pertanian
ngapain pakai baju macul di sawah, jalanan di sawah, panas eleh covid yang di Pak. Iji, nukan dua terloba komunikasinya ukur aja. Yang macul Pak. Itu jadi Bapak Kepala Desa ayat di Lako, ayat di Purwodadi, itu sama juga sama. Lebih baik kita fokus saja, menggarap sawah saja sekarang. Masalah pembangunan insya Allah. Nah, ketika COVID ini selesai, apa yang diajukan kondisi saat ini seperti pipanisasi yang ada di Sukanegara insya Allah. Tapi jalan-jalan perbatasan apa yang disampaikan Pak Bupati, 4 kecamatan 11 desa di daerah perbatasan insya Allah. Kan yang jalan Tanogor sudah ada sedikit, salah digarap Pak Ucu. Terus yang ini jalan Langati ke sana ada 2 kilo, pengairan insya Allah digarap. Makanya fokus doakan saja supaya COVID-nya tidak ada, Pak Bupatinya konsen terhadap pembangunan, sehingga kita bisa melaksanakan walaupun tidak 100% janji politik Bupati dan Wakil Bupati bisa terlaksana. Bantu oleh Bapak. Saya hanya memohon satu, bantu oleh Bapak. Itu saja Pak, pesan Pak Bupati, tidak melebihi, tidak mengulangi. Tadi pagi briefing dulu, ya, saya tidak akan melebihi kewenangan yang ada, hanya ingin menyampaikan kita sama-sama ayo bentengi COVID ini lulus secara serempak dan ditindaklanjuti oleh Ibu Camat nanti. Bila perlu mungkin, maaf, kalau dilakukan tadi ada laporan dan sudah dilaksanakan yang 8%-nya ya Pak Kepala Desa. Nah kalau di desa lain mungkin ada, kemarin berdasarkan data hanya 114 desa sekabupaten yang melaksanakan. Sehingga kemarin diinstruksikan inspektorat dan untuk segera memeriksa. Tapi kalau di desa Kecamatan Lako sudah dilaksanakan, syukur, terima kasih. Karena mungkin ada yang menyampaikan susah ataupun bagaimana SOP-nya, mekanismenya seperti apa, itu nanti akan dibantu dikonsultasikan dengan inspektorat. Tapi kalau sudah dilaksanakan, saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Yang terakhir kepada para kepala PKM, kemarin mungkin sudah mendengar langsung itu bahwa minta 1 bed atau 2 bed disiapkan, kan? Sudah ya. Dan anggarannya sedang dibicarakan hari ini dengan BPKD. Nanti tinggal mengajukan berapa konsep biaya yang harus disiapkan. Karena kalau yang isolasi terpusat di Islamic Center itu semua nanti di-cover oleh Pak Kadinsos. Tapi kalau yang di puskesmas nanti melalui dinas kesehatan. Jadi jangan ada lagi pasien yang datang ke puskesmas ditolak. Ya. Sapa senyum salam kade ulah baraeu. Ya, dan isi dilaporkan pada ketua OPC Kasekda gitu. Jadi akhirnya mah itu Pak, terasa oleh diri saya ketika berobat dokternya lama, pelayanannya bagus, sugesti Pak, mencari disuntik atau diberi obat disagir Pak. Betul Pak. Ini banyak yang laporan Pak, tapi mungkin bukan ASN, ya, bukan ASN. Ya, dibina oleh Pak Kepala PKM. Kalau ingin jadi outsourcing, ingin jadi orang bekerja di puskesmas ataupun dilatih dulu lah Pak, minimal tentang etika Pak ya. Kalau jangan nanti mendengar sekarang lagi dia terus Pak Bupati ya terkait dengan layanan publik. Sudah beberapa kali dia terus. Ya, itu tentang pelayanan di rumah sakit termasuk di puskesmas. Sikapi dengan baik, masyarakat tidak mungkin melakukan hal itu kalau memang tidak ada contoh. Ya, mudah-mudahan di Lampung tidak ada misalnya Pak Kapolsek, silakan monitoring Pak Kapolsek, Pak Damil, Ibu Camat, gitu. Semua juga saling terintegrasi. Ya, jadi jangan sampai nanti laporan-laporan dilaporkan oleh orang-orang yang di luar Kecamatan Lampung atau orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi layanan kesehatan. Begitu juga tentang pengolahan limbahnya Pak Ujang. Limbah kesehatan atau limbah medis, ya, itu semuanya juga limbah B3 itu dikumpulkan. Nanti kita antarkan ke Bogor karena yang pengelolaan limbah medis itu ada di Bogor. Jangan dibakar, Pak.
Ya, itu berbahaya. Bukan tidak mau Ciamis membuat pabrik ataupun tempat pengolahan sampah limbah ketiga, tapi tidak ada masyarakat yang mengizinkan, sebab itu berbahaya. Sehingga kita lebih baik mengirimkan limbah tersebut ke Bogor, ada biayanya. Jadi untuk yang ada di sini jangan dibuang ke solokan, jangan dibuang ke tempat sampah, kumpulkan saja. Nanti kita kirimkan ke Bogor, ke tempat pengolahan limbah sampah. Apa ya? Dan kepada masyarakat, jika ada hal yang kurang puas, katakanlah indeks kepuasan masyarakatnya itu diukur, Bapak jangan dulu lapor ke siapa-siapa lah. Lapornya itu ke Bucanan, Pak Kapolsek, Pak Danramil, atau ke Pak Kepala Desa. Pak begini, supaya sinergis. Karena kalau sudah jadi opini publik lain, Pak. Bapak juga merasakan nanti Kepala Desa sudah sampai gawe program masak manis halus, tapi ibu sahabat itu ayah puas, pada akhirnya jadi opini jadi lain. Nah, mari kita bina sinergitas kegiatan ini dari semua yang ada di lingkungan Kecamatan Lampung, dari mulai lembaga yang ada, para kepala desa, kecamatan, semua kita bersatu. Insya Allah kalau kita bersatu tidak akan ketinggalan dengan desa atau kecamatan-kecamatan yang lain. Ingat, Takpok itu adalah janji Pak Bupati akan menjadikan etalase kota Kabupaten Ciamis. Ya, itu rencana pada awalnya. Tapi karena ada COVID, nah, mungkin ada beberapa yang sudah terlaksana. Nah, kemarin rencana pasar sudah diresmikan, pasar Galuh, ya, di Sidarahayu, juga terminalnya insya Allah. Mudah-mudahan itu semua terjadi, Pak. Ya, jadi ulahaya istilah itu jalan betul gerdek, Ciamis ya gitu kan. Namun lemes juga banyak, saya nampak kan gitu. Ini enggak lah, insya Allah Pak, insya Allah semua jalan yang sekiranya memang insya Allah bisa diselesaikan. Doakan saja semuanya bisa berjalan. Mari kita bekerja sama dengan baik. Insya Allah diniatkan lillahi ta'ala semuanya. Dan kita selalu berdoa. Ingat, menyangkut tentang wabah ini, hanya Allah lah yang bisa menghilangkan. Dengan Allah menghadirkan ini, anggap ini suatu ujian. Mudah-mudahan ujian ini segera berakhir dan segera Allah memberikan hidayah dan petunjuk bagi kita supaya masyarakatnya cepat sadar dan melakukan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja Bapak-Bapak, insya Allah akan dipantau terus progresnya. Mungkin tidak hanya hari ini saya berbicara, tapi nanti mungkin Ibu Camat akan mengumpulkan mekanisme progres ataupun penilaian kegiatan-kegiatan selanjutnya Camat. Jadi ada laporan-laporan, ya, kebetulan ada grup eksekutif COVID ya kalau di Camat, gitu. Mungkin di Pak Polri juga ada program-program seperti itu dengan dinas pendidikannya, lalu kepala desa juga dengan grup apresinya. Mudah-mudahan bisa memberikan laporan-laporan positif sehingga hari ini tambah 13, besok jangan ada yang tambah lagi Pak, malah justru kalau bisa menurun. Nah, itu saja, terima kasih. Dan untuk teknis nanti Pak Yudi akan menyampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sekda yang sudah menyampaikan pesan dan arahannya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sosialisasi COVID varian baru yang akan disampaikan oleh dari Tenaga Kesehatan Kabupaten Ciamis, yaitu oleh Bapak Budi Rahman Saleh, SKM MKM. Kepada beliau kami persilakan. Izin Bapak buka masker, katanya boleh di 4 waktu. Yang pertama saat pidato, kemudian foto sesana atau foto selfie, makan dan mandi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam
kita limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat beliau. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang saya hormati, Bapak dari unsur TNI dan Polri yang saya hormati, Ibu Camat Kecamatan Lambong, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu, apabila kita flashback atau melihat ke belakang, kita sudah berjuang melewati pandemi COVID ini hampir 1 tahun 5 bulan tepatnya. Karena kita di dunia muncul pertama kali atau WHO menetapkan pandemi global itu untuk COVID Januari 2020. Sedangkan di Indonesia sendiri muncul orang yang terinfeksi atau terkonfirmasi positif COVID-19 itu Maret 2020. Bapak ingat mungkin ada cerita 2 orang wanita yang sudah kontak dengan warga negara asing dari Jepang, orang Bogor yang terkonfirmasi. Nah, setelah itu kita berjuang habis-habisan, keluar anggaran, kemudian juga mental dan lain sebagainya. Tapi ternyata bukan kita saja Pak yang berjuang. Ternyata si COVID-nya juga ikut berjuang. Si COVID-nya juga pengen eksis terus, pengen ada terus. Akhirnya Bapak mungkin melihat, Bapak dan Ibu sekarang melihat di televisi, mendengar di radio, kemudian juga melihat di internet dan berita-berita lainnya muncul varian-varian baru yang lebih kuat, yang senjatanya itu lebih canggih, pasukannya lebih kuat, kemudian juga daya sebarnya lebih mumpuni. Mulai berdatangan di Indonesia dan saat ini yang paling dominan yaitu virus corona tipe Delta. Sudah 107 orang terkonfirmasi. Izin Pak. Kemudian Bapak dan Ibu mungkin muncul pertanyaan, kunaon si virus teh bisa bermutasi, termasuk virus corona itu bisa bermutasi? Jawabannya cuma satu, karena si virus ingin eksis, ingin bertahan hidup. Kita ambil gambaran, kita sebagai manusia, mungkin Ibu dan Bapak juga sudah tahu bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manusia pertama yang menghuni dunia ini adalah Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam bersama Ibu Siti Hawa mempunyai anak Qabil dan Habil. Kemudian juga ada anak perempuannya Iktimah dan Labuda. Dari Qabil dan Habil itu kemudian beranak pinak, mempunyai keturunan berbagai ras di dunia sampai saat ini. Ada yang kulitnya hitam, rambutnya kriwil-kriwil, tinggal di Afrika, daerahnya panas, kulitnya hitam. Kemudian ada yang kulitnya putih, matanya biru, hijau, kemudian juga tingginya sekitar 2 meteran lambung, itu tinggal di Eropa dan Amerika. Kemudian kita kulit sawo matang, kemudian juga ada di Asia yang matanya sipit, hidungnya mancung kalbet, minimalis, tinggal di Asia. Berbagai macam ras diciptakan. Padahal itu berasal dari satu orang, Nabi Adam alaihissalam.
juga penggambaran COVID, Pak. Jadi COVID itu bermutasi. Sebenarnya secara teknis, COVID itu bukan makhluk hidup. Karena COVID membutuhkan inang untuk berkembang biak. Inangnya itu adalah manusia untuk virus corona. Jadi saat si COVID itu masuk atau menginfeksi inangnya atau manusianya, masuk menempel di sel tubuh manusia. Nah, saat menempel di sel tubuh manusia, si COVID itu akan mereplikasi RNA-nya, mereplikasi diri atau memperbanyak diri. Kemudian pada saat mereplikasi tersebut ada kerusakan gen, kemudian juga ada penambahan. Seperti sekarang varian Delta itu mahkotanya bertambah. Nah, pada saat mereplikasi itu yang disebut dengan mutasi, Pak. Makanya Bapak dan Ibu sekarang mendengar ada banyak varian-varian baru yang lebih ganas dan penyebarannya lebih kuat. Tadi sudah dijelaskan kenapa virus corona itu berubah-ubah. Yang pertama contohnya virus corona jenis yang pertama di Wuhan itu sudah bermutasi kuat di suhu 5-10 derajat Celcius. Kemudian menular ke orang Timur Tengah dan juga orang Iran. Si virusnya itu bermutasi kuat di suhu yang panas. Kenapa? Karena virusnya itu ingin bertahan hidup dan menyesuaikan dengan sel tubuh induk inangnya, yaitu manusia. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu mungkin mendengar berita bahwa ada beberapa jenis varian baru. Padahal varian-varian baru itu muncul, Pak, setiap minggu, setiap bulan selama virus itu masih ada. Tapi ini bisa dilihat Bapak, ada beberapa virus yang masuk ke dalam varian of concern dan juga varian of interest. Kalau varian of concern yaitu virus-virus yang ditemukan yang hasil mutasi tapi mendapat perhatian lebih dari para peneliti. Kenapa membutuhkan penelitian lebih atau perhatian lebih? Karena daya tularnya itu lebih cepat, kemudian menimbulkan gejalanya lebih parah, kemudian juga menyebabkan kematian yang lebih cepat. Ini ada beberapa, Pak, tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekda, salah satunya yaitu virus tipe Delta. Namanya itu sekarang diberikan oleh WHO. Yang pertama itu virus tipe Alpha. Tipe Alpha ini ditemukan pertama kali di Inggris. Kemudian tipe beta, gamma, dan juga delta. Sekarang masuk tipe iota. Sepertos, ianya merek sapeda, iota, berarti. Nah, bisa dilihat ini perbedaannya, Pak. Ada beberapa. Kalau ancestral dan juga D614G, ini merupakan induknya yang dulu pertama kali ditemukan di Wuhan. Kalau tadi perbandingannya ini adalah Nabi Adamnya, Pak. Untuk ancestral dan juga D614G, daya untuk penularannya itu sedikit untuk menular dari. Kemudian itu bisa diketahui atau bisa dideteksi oleh imun manusia, sehingga kalau diberikan vaksin mawar virusnya. Nah, karena ada mutasi tadi, maka muncul jenis-jenis yang baru. Ada jenis alpha, beta, gamma, epsilon, iota, dan juga delta dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda. Seperti mudahnya untuk bertransmisi atau mudahnya menular. Itu virus alpha dan juga virus delta. Virus alpha ditemukan di Inggris, virus delta ditemukan di India. Virus India bahasa sanggulkan. Virus sanggulkan. Ini mudah untuk menular. Kemudian kalau dilihat dari mudah atau tidak diketahui atau dideteksi oleh imun kita, sehingga nanti kalau diberikan vaksin gampang matinya, itu virus beta, virus yang berasal dari Afrika Selatan. Tapi alhamdulillah sampai detik ini, sampai dengan saat ini, ternyata semua virus ini masih bisa atau mempan oleh vaksin.
Ini mungkin penjelasannya untuk alfa ditemukan pertama kali di Inggris, kemudian juga beta di Afrika Selatan, gamma di Brazil, delta di India. Semua gejalanya sama Pak, tapi yang paling membedakan yang sekarang mulai mendominasi di Indonesia yaitu virus delta. Gejalanya sama, cuma ada dua kekhasan dari gejala virus delta. Kalau dulu mungkin Pak Hujan ya, kalau sepertinya kena COVID itu nggak ada ingus Pak. Pak flu pasti ada ingus. Kalau sepertinya COVID jangan ada ingus ya Pak ya. Ternyata kemarin ngobrol sama Dokter Bayu, virus delta ini ciri kekhasan pertama itu sakit kepalanya sangat sakit kepala. Abi penyintas Pak. Dulu saya kena COVID pas sudah selesai negatif alhamdulillah bulan Desember. Pas kena COVID itu rasanya seperti Iron Man, seperti Odading Mangoleng. Nyeri hati. Jadi obat terkuat virus itu, obat terkuat COVID itu adalah mental. Karena kita pasti akan mendapatkan stigma. Bumi Abi dipayun jalan besar, pas Sekda, pas Abi keluarga kena COVID, sepi. Seperti kuburan alim ngalampu papayun bumi. Tapi alhamdulillah dengan kekuatan mental berjuang dibantu oleh teman-teman dari dinas kesehatan, alhamdulillah bisa selesai. Nah, untuk virus delta ini kekhasannya tadi sakit kepala berlebih dan juga ada ingus Pak. Kemudian penularannya itu cepat, penyebab sakitnya itu lebih kuat dan juga menyebabkan kematian yang kuat. Tadi sudah disebutkan di Indonesia sudah ditemukan 107 dan di Jawa Barat sudah masuk. Ada di Karawang kalau tidak salah ada kasusnya. Dan pasti dari satu kasus itu pasti ada kontak yang lainnya. Ini mungkin contohnya. Nah, setelah kita tahu Bapak dan Ibu, setelah kita tahu varian-varian baru dari coronavirus itu, terus kita mau ngapain? Itu mungkin pertanyaannya. Bagaimana lawan udang atau serang varian? Cuma satu, tadi si virusnya itu berjuang. Kenapa kita juga tidak berjuang untuk mempertahankan diri? Kenapa kita juga tidak berjuang untuk mempertahankan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita sendiri? Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekda, langkah nyata yang bisa Bapak Ibu lakukan yaitu dengan membuat desa tangguh COVID. Mungkin Ibu dan Bapak sudah tahu ada satgas mulai dari tingkat pusat, mulai dari tingkat provinsi, kecamatan, kabupaten, kecamatan sampai desa. Dan diharapkan nanti ada posko-posko di tingkat yang lebih mikro. Kenapa harus ada posko, harus ada satgas? Karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekda, sekarang instansi kesehatan, rumah sakit, kemudian juga puskesmas itu udah penuh Pak. Udah penuh oleh pasien-pasien yang terkonfirmasi positif. Dan tugas dari posko satgas itu cuma 4 fungsi. Yang pertama yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukungan. Kalau pencegahan, nanti Ibu dan Bapak bisa membantu kami dari kesehatan khususnya untuk mensosialisasikan tentang 3M, 5M, ayeuna tos 6M soalnya Pak. M yang terakhir yaitu melakukan vaksinasi. Paling tidak tos jantan 10M Pak. Melakukan sosialisasi tentang pembatasan yang 3M dan 5M. Kemudian penanganan nanti Bapak dan Ibu bisa membantu kami dari kesehatan melakukan 3T, tracking, testing, dan juga treatment. Kalau melakukan treatment mungkin nanti dibantu oleh puskesmas, tapi setidaknya untuk masyarakat yang melakukan isolasi mandiri bisa dilakukan pembantuan dari masyarakat. Kemudian pembinaan yaitu membantu kami untuk menerapkan 3M tadi. Apabila ada masyarakat yang tidak menggunakan masker, bisa Bapak Ibu bantu untuk memberitahu menggunakan maskernya. Kemudian apabila ada hajatan yang melebihi kapasitas, nanti bisa dibantu untuk melaporkan dan lain
sebagainya. Kemudian fungsi pendukung yaitu untuk memudahkan nanti puskesmas apabila terjadi di satu wilayah ada catatan-catatan. Panginten ke Pak Isnan Pak Ujang Pak Bidokar ke satu desa, naroskeun berapa yang sedang isolasi, berapa yang sudah terkonfirmasi, itu sudah ada datanya langsung. Tujuannya satu, supaya nanti orang yang dicurigai terkena COVID-19 itu tidak sepenuhnya darokap langsung ke rumah sakit, tapi bisa disaring dulu. Seperti yang OTG itu bisa disarankan nanti untuk melakukan isolasi di rumah. Sedangkan orang yang sudah bergejala dengan saturasi kurang dari 95 ya Pak ya. Kalau 95 sampai 100 itu normalnya, kalau di bawah 95 itu bisa dirujuk. Itu tujuannya Pak, sehingga nanti di instalasi kesehatan seperti di rumah sakit, di puskesmas tidak berjubel orang-orang. Karena menurut data di Jakarta itu lebih banyak orang yang dirawatnya itu adalah orang yang OTG, sehingga orang-orang yang memang membutuhkan nontos tengah yang saturasinya rendah, saturasi itu adalah kandungan oksigen di dalam darah kita itu rendah, tidak bisa masuk dan tidak bisa diobati. Iya, karena memang sudah penuh dengan orang-orang yang sebenarnya bisa isolasi mandiri. Nanti tujuannya seperti itu. Bapak dan Ibu di Satgas desa, di desa tanggung COVID. Desa tanggung COVID tujuannya desa yang mempunyai kemandirian untuk mencegah dan menanggulangi COVID. Jadi kita secara mandiri, jangan selalu tergantung kepada puskesmas D, Bang Intan, tapi bisa menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita sendiri. Tujuannya seperti itu Pak. Ini adalah 4 fungsi. Siapa yang mengelola posko COVID? Itu adalah masyarakat sendiri. Boleh posko COVID di RT 1 contohnya dikelola oleh Karang Taruna. Kemudian posko COVID di desa B itu oleh ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Itu tergantung potensi di tiap wilayah. Dan ini adalah penanganan, ini hanya sebagai gambaran Ibu dan Bapak bahwa penanganan COVID-19 itu ada 3, yaitu hulu, tengah, dan juga hilir. Saya ibaratkan hulu, tengah, dan hilir itu adalah atap yang bocor. Di hilir itu adalah puskesmas. Kalau atap bocor, air nyurup Pak. Air nyurup, kemudian tugas dari rumah sakit, puskesmas yaitu nandahan cair eta supaya untuk melebar. Itu dengan menyediakan ember-ember. Kemudian di tengah yaitu tugas untuk memisahkan air paling dieu maka ember paling dieu, ember cair paling dieu ka ember paling dieu. Kalau di bawah itu di hilir penyediaan bed, kemudian juga SDM dan lain sebagainya. Nah, di hulu adalah tugas dari kita untuk mencegah supaya COVID itu tidak banyak. Jadi lebih gampang kita memperbaiki atap supaya tidak terjadi banjir di hilir. Seperti itu Pak untuk strategi penanganan COVID. Kemudian juga ini adalah pesan dari atasan saya, Dokter Eni. Katanya kalau di Ciamis itu lawan COVID dengan cinta. Curahkan hati dan pikiran. Kita ikhlas membantu diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian ikuti saran dan masukan dari masyarakat. Untuk pemerintah mungkin kita mendapatkan masukan-masukan dari lapangan. Kemudian nakes bersinergi dengan lintas sektor, lintas program, tetap jaga kolaborasi lintas sektoral, dan akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Dan moga-moga khususnya di Kecamatan Lampo, umumnya di Kabupaten Ciamis, atau setelah COVID-19 insya Allah panginten kami vaksin sudah 75% orang di Kabupaten Ciamis sudah tervaksinasi ya Pak ya. Kita bisa buka masker bersama-sama. Moga-moga nanti Bapak juga berkenan untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti vaksinasi insya Allah.
Vaksinasi itu bukan berarti Bapak bebas dari COVID, karena dengan divaksin itu masih bisa terinfeksi, tapi gejala kemudian juga penularannya itu lebih minim. Sekali lagi, moga-moga kita semua mendapatkan kesehatan, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan utamanya kita bisa segera terbebas dari COVID-19. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Bila kita berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Rahman Soleh SKM MKM yang sudah menyampaikan sosialisasi COVID varian baru yang sudah sampai ke Indonesia. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu forum diskusi tanya jawab. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu mempunyai keluhan atau mempunyai unek-unek atau yang lainnya, dalam kesempatan ini disilahkan untuk menyampaikan. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda dan seluruh jajaran dari Kabupaten Ciamis, Camat, saya Ketua MUI Kecamatan Lampok menyampaikan bahwa satu, sosialisasi COVID di masyarakat sudah dirasakan sangat lelah oleh Satgas, karena bagaimanapun juga masyarakat karenanya tidak percaya kepada COVID, tapi percaya sama bantuan COVID. Yang kedua, keinginan kami yang ikut dalam Satgas ada peraturan yang paten, artinya peraturan tentang hajatan ataupun yang lain atau pengajian ataupun hiburan, kalimatnya boleh dengan progres atau tidak boleh dengan progres. Karena kalau selalu direkomendasikan dengan sistem zona kuning hijau itu masyarakat tidak paham. Satu kasus di tempat yang sama kemarin boleh karena memang belum PPKM, kemudian 1 minggu ke depan tidak boleh. Kasihan kepala desa, jabatannya itu adalah di tangan masyarakat. Yang menjadi tahap pertama adalah pasti grassroots, yaitu Bapak Kepala Desa ataupun yang lain-lain. Mohon kalau memang boleh, tapi dengan progres atau tidak rekomendasinya, supaya masyarakat itu tahu persis bahwa boleh, tinggal nanti eksekusi dari Satgas itu yang tegas. Kalau memang dengan progres, yang tidak progres bubarkan. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menjelaskan? Oh, tiga penanya. Jadi nanti 3 langsung ditanggapi, begitu ya Pak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang saya hormati Pak Sekda beserta rombongan di Ciamis, Bu Camat, Pak Kapolsek dan Damir, dan rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini. Betul tadi apa yang mungkin menjadi hal yang agak kecewa bagi Pak Sekda kaitannya dengan KIP terkonfirmasi ada 3 Pak, tapi alhamdulillah dari PKM Sidaharja secara cepat bekerja sama dengan di Satgas COVID Desa, dan kebetulan rencananya pada hari ini juga ada pemberian sembako dari Satgas Desa. Nah, tetapi yang memang yang menjadi pertanyaan saya, karena ini juga bagian daripada program pencegahan dari COVID-19, kaitannya dengan kurang edukasinya di masyarakat, kaitannya dengan DIY juga Pak. Karena mungkin masyarakat juga melihat di media sosial dan sebagainya dampak dari vaksinasi. Sedangkan kami di desa, khususnya para kepala desa, harus ada satu bentuk edukasi sudah
terus pendekatan sudah barang tentu, tapi tingkat dari dari masyarakatnya itu kurang merespon Pak, kaitan dengan vaksinasi. Nah mudah-mudahan dengan kehadiran dari Kabupaten terus Bapak Sekda memberikan solusi bagi kami kepala desa. Bagaimana caranya kami memberikan satu bentuk edukasi kepada masyarakat. Yang pertama memang mungkin memakai masker Pak. Saya sendiri di desa, tatkala ada pengumuman betul kata yang mungkin Bapak sampaikan tadi, hanya saya Pak yang memakai tanpa pengumuman, saya saja yang memakai. Dan saya juga agak merutik sedikit kepada ketua RW desa karena saya sering bareng, Pak mohon maaf pakai masker. Nah, jadi ini loh Pak. Jadi betul apa yang mungkin tadi Bapak sampaikan. Nah, kaitan dengan vaksinasi Pak, saya menyisir kemarin dengan Pak Babin Kadimas, Bapak Babinsa, karena kaitan dengan sasaran kemarin itu lansia Pak. Kemarin ada informasi tadi dari LKM, boleh semua umur dari 12 tahun ke atas Pak? 18 tahun ke atas. Nah, kami sekarang lagi menyisir ke Karang Taruna Pak. Apalagi yang suka kumpul main dahaga Pak nih. Ini. Nah, ini saya lagi menyisir dengan Babin Kadimas, Babinsa. Cuman kembali lagi Pak, saya takut Pak, saya ingin masih hidup katanya. Nah, ini mudah-mudahan ada gambaran, paparan dari Bapak nanti Pak solusi yang terbaik bagi kami Pak Kepala Desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitannya pentingnya dari vaksinasi. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari SMA Negeri 1 Lampung melaporkan alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan PPN selama 2 minggu, berjalan dengan baik dan selamat. Yang kedua mungkin usulan untuk sosialisasi ini karena ada upaya baru, kalau bisa di tingkat puskesmas itu ada sosialisasi ke sekolah, terutama kami di SMA Negeri 1 Lampung supaya bisa menerima informasi ini dengan baik dan semuanya. Itu saja mungkin usul saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, menanggapi apa yang disampaikan Pak Ketua MUI Kecamatan Makbok, Profesor Jin. Di instruksi Menteri Dalam Negeri sudah jelas, di instruksi Bupati juga sudah jelas. Ingat bahwa rekomendasi itu bukan izin. Izin rame-rame tetap ada di Pak Kapolsek. Kalau rekomendasi itu di situ sudah jelas ada aturan mainnya. Karena pernah dulu tidak direkomendasi, masyarakat kepala desa camat juga protes. Pak, saya mengawinkan anak saya sudah ditentukan waktunya, masa nggak boleh aja tidak. Padahal hari itu hari yang keramat Pak. Betul kan? Nah, akhirnya kami rekomendasikan dan tidak menyalahi aturan ternyata Gus. Jadi yang boleh itu 25% dari jumlah undangan ataupun kapasitas ruangnya. Jadi kalau misalnya jumlah undangan ruangannya ada 100 tak cukup, berarti hanya 25 orang. Nah, Pak ini mau pakai berandungan di depan Pak, nah ngukurnya gimana kira-kira? Kalau melebihi kuota dari yang sudah ditentukan 25% sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, lebih dari itu bagiannya Pak Kapolsek dan Satpol PP untuk membubarkan, dan jangan salahkan itu karena melebihi dari jumlah yang sudah ditentukan. Jadi artinya masyarakat boleh aja, tapi protokol kesehatan tadi yang kata Gus itu betul-betul harus dipatuhi. Karena baca semua rekomendasinya sampai tamat. Di situ ada presentasi, ada 25% dari kapasitas ruangan. Begitu juga bapak-bapak di sini, saya mengambil 50% atau 50 orang di ruangan yang sudah sesuai dengan aturan. Seperti ini boleh, kan seperti itu harus berjalan. Begitu Gus, jadi Gus nanti kalau sosialisasi
Itu seperti itu. Jangan melebihi, hajat boleh, ngawinkan boleh, sunatan boleh, tapi tidak melebihi kuota yang sudah ditentukan dalam rekomendasi itu Satgas COVID. Kalau izin-izin kayaknya Pak Kapolsek sampai saat ini nggak mau mengeluarkan izin rame-rame, Pak, berisiko. Rame-rame ribut langsung dipindahkan saya Pak Kapolsek. Nah, tuh ya. Jadi itu yang harus kita bantu semuanya. Ini semua maksudnya bukan untuk apa-apa, tapi untuk memutus rantai COVID-19 dan hajat masyarakat juga terlaksana dengan baik, tidak dibatasi. Lalu perkembangan pemulihan ekonomi juga bisa dengan baik. Kalau pasar juga tidak dilarang, silakan saja dari jam yang sudah ditentukan, yaitu sampai jam 2 siang. Kan kalau di kita tidak ada pasar malam, di kita jam 2 sudah selesai semuanya. Konstruksi juga boleh 100%, kalau membangun boleh, nggak apa-apa. Tapi yang tetap protokol kesehatannya tetap dijalankan. Tapi sosial budaya tidak boleh, kenapa? Hiburan, dangdutan dan lain sebagainya. Kalau sudah jadi ramai tawuran seperti di Ciamis kemarin, mungkin Pak Kapolsek dengar. Saya dari Milu ikut-ikutan, kan, membereskan. Nah itu kenapa demikian? Karena tadi koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif. Tapi ketika koordinasi dan komunikasinya efektif, alhamdulillah di lapangan ternyata tidak ada kejadian yang tidak diharapkan. Sampai saat ini belum dengar dari laporan itu banyak. Hanya mungkin tadi ya, jadi prokesnya bila perlu Gus, nanti saya kirimlah masker Gus. Mau berapa Gus maskernya? Itu nanti ada, nanti saya minta itu masih banyak Pak masker. Nanti kalau Gus butuh 1000 atau berapa saya kasih. Nanti setiap Gus ceramah kemana-mana bawa masker. Kalau ada yang tidak pakai masker, jemaahnya langsung muslimnya dikasih masker. Itu mendidik Pak. Jangan ditegur, jangan dimarahi. Ya kasih aja. Misalnya Pak Ahmad keliling-keliling, jangan dimarahi, dikasih aja pakai masker. Udah begitu saja ya. Tindakan kita humanis. Begitu juga pertanyaan Pak Ujang tadi, jangan dikucilkan Pak. COVID itu bukan penyakit kutukan. Justru tadi kata Pak Yudi kan harus dimotivasi Pak. Saturasi di satu guru itu karena senang, karena hobi. Saya suka mendengar cerita Pak Bupati ketika terserang COVID Pak. Itu satu-satunya jalan dia sudah saturasinya di bawah, dia sudah pakai ini, sudah repot, sudah itu, lalu dibuka kata dokter, sudah Pak matikan HP, lalu pikirannya bebaskan, lakukan apa yang Bapak senangi. Akhirnya beliau satu-satunya jalan yang dia senangi apa? Merokok. Ternyata saturasinya merokok. Artinya bahwa kita butuh sugesti Pak, butuh pengaruh. Jadi kalau ada yang terpapar, itu beri motivasi. Jangan dikucilkan seperti Pak Yudi tadi. Rumah sehingga kuburan, itu bahkan dikucilkan. Jangan dikucilkan Pak. Karena menularkan juga pakai masker. Kita pakai masker. Kasihan juga memang banyak kawan saya yang sudah terpapar, ada yang ngasih makanan dilempar, ada yang ngasih makanan ditundarin gagang pintu, gitu kan. Kasihan seperti yang terkucil gitu. Nah, jangan dikucilkan. Ini bukan penyakit kutukan. Kita harus bisa memberikan pembelajaran edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tumbuh. Yang penting bagi kita PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu. Itu ya Pak Ujang ya. Jadi yang 3 nanti di Desa Baligwe bukan hanya dikasih sembako, berikan motivasi Pak. Isolasi jangan kalau di satu rumah atau ada tempat khusus satu rumah silakan. Jadi kalau satu keluarga positif semua ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau satu keluarga yang positif hanya satu, jangan yang satu di kamar, yang satu lagi berkeliaran kan sama saja. Dan yang namanya isolasi mandiri di rumah kadang-kadang kesel, ini tanpa lelembangan. Nah itu yang harus diawasi oleh apa? Ini kan PPKM Mikro di RT. Bila perlu di situ ada penjagalan dikatakan. Ya, ada yang menegur lah. Udah dulu, ada diam di rumah jangan berlalu. Itu 10 hari ya. Jadi sekarang ini 10 hari kemudian nanti kita usul seperti itu.
syukur kalau tidak tanpa gejala, mudah-mudahan akan sembuh gitu soalnya ya. Nah itu. Lalu untuk vaksinasi, insya Allah saya sudah nggak apa-apa divaksinasi sudah 2 kali. Itu kata orang ini Pak, gejalanya sakit, pegel itu ini. Saya sampai bertanya ke dokter ini. Setelah divaksin kata orang katanya kalau badan sakit, lalu pusing dan lain sebagainya. Kalau saya tertarik Pak, saya sampai tanya ini benar vaksin atau bukan? Karena saya nggak ada gejala apa-apa gitu ketika divaksin. Nah artinya bagaimana imunitas diri kita dan motivasi diri kita. Kalau kita ingin sehat, ingin betul-betul terhindar, nah itu kita harus kuat. Dan ingat bahwa vaksin itu bukan untuk menyembuhkan vaksin, bukan untuk kebal, bukan hanya untuk menjaga. Yang sudah divaksin juga Pak Bupati kena, Pak Wakil kena, Pak. Saya selalu bertiga kemana-mana, begitu beliau kena dua-duanya, saya tidak, kan bingung saya. Ini pasti saya kena, istri saya jangan masuk, karena saya jangan masuk, pasti saya kena, karena kemana-mana bertiga. Saya minta izin untuk diswab. Ternyata begitu saya diswab, tidak gitu Pak. Padahal kalau menurut aturan setiap hari bersama. Nih, intinya bahwa Bapak jangan kecil hati, ya, hanya berluas pada. Itu ya Pak Ujang ya, berikan motivasi. Dan untuk vaksinasi, insya Allah diedukasi. Sekarang kita sudah mulai ke lansia, ya, kita masih adalah vaksin insya Allah mungkin secepatnya. Nah, sekarang malah di kota mah banyak yang nawar Pak minta divaksin sekarang ini, ya masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan di desa, di kampung, di kita juga. Sekarang kalau sudah tahu manfaatnya, apalagi nanti diarahkan, diberi ceramah oleh para ulama, misalnya Pak Ketua MUI, bahwa pentingnya vaksin. Nah, jadi mudah-mudahan dengan semua upaya yang dilakukan pemerintah itu bisa segera terhindar dari COVID-19. Yang ketiga dari Pak Rasiman, ya, itu Pak Ujang bisa ya nanti mungkin sosialisasi ke SMA, tapi dengan catatan mohon maaf minta surat ke kepala SMA ya supaya mengundang puskesmas ya, karena ini programnya program parsial, artinya SMA yang membutuhkan, sebab mungkin tenaga medis di kita juga sangat terbatas. Insya Allah dilayani dengan baik ya Pak Rasiman. Dan saya titip ya, tetap muka, tetap harus proses. Dan juga bagi bapak-bapak jangan abai. Saya sering lihat di kantor-kantor desa ataupun di mulai sekarang itu ada galonnya, tapi airnya nggak ada Pak. Ini sudah mulai gitu galonnya nggak ada Pak. Sabunnya tidak ada gitu, cuci tangan rumah. Di depan-depan lalu juga Alfamart itu sudah mulai diingatkan oleh Pak Kepala Desa. Ya, sudah mulai sekarang abai. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan sekarang diingatkan kembali, Bapak selaku pemangku kebijakan di desa masing-masing mengingatkan kepada masyarakat. Begitu Bu Camat, Pak Kapolsek dan Pak Damramil juga saling mengingatkan. Itu mungkin ya, jika orang masih ada. Cekap Pak ya. Cukup, terima kasih. Ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin, acara sosialisasi varian baru virus corona dan fungsi Satgas Desa dalam rangka PPKM Mikro di Kabupaten Ciamis Rabu 23 Juni 2021 telah selesai. Selanjutnya saya pribadi selaku pembawa acara mohon maaf bila ada perkataan dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video